Bapak dan Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari Gedung Gereja Jemaat Eklesia Kolonodale, kami menyapa jemaat sekalian yang ada di rumah masing-masing dengan ucapan salam sejahtera bagi kita sekalian. Marilah dengan kerendahan hati dan penuh sukacita kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah minggu hari ini. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Dewi Leonita Ralampi STH. Menyambut pelayan firman, jemaat dijemput berdiri. Kita menyanyikan PKJ nomor 58 ayatnya yang pertama, semua yang tercipta. Ibadah minggu hari ini ditabiskan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat disilakan duduk. Nats pembimbing dalam ibadah minggu kita hari ini disiapkan dari Yesaya 38 ayat 19, demikian dikatakan. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Kita sambut nas pembimbing ini melakukan PKJ nomor 7 bait 1. Bersyukurlah pada Tuhan. Pengakuan dosa. Marilah dengan rasa sesal dan malu serta dengan kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah dalam pikiran, perkataan dan perbuatan maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kekurangan pengharapan, pementingan diri, dan perselisihan di antara kami
kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Setelah kita mengaku dosa kita dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, dengarkanlah berita pengampunan dosa ini. Allah Bapa kita telah mendamaikan isi dunia ini dengan dirinya sendiri, melalui Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sebab itu biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri, dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam damai sejahtera Tuhan. Kita sambut berita anugerah ini dengan pujian kita PKJ 239 bait 1, perubahan besar. Marilah jemaat berdiri dan dengarkanlah amanat hidup baru sebagai hukum Allah yang ditulis dalam Kolose 3 ayat 12 sampai 17 demikian ini. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita sambut amanat hukum Allah ini dengan pujian kita PKJ 255 bait 1, firman-Mu kupegang selalu. Coba
dan senang, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sekarang kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita satu di dalam doa, memohon Roh Kudus menuntun kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas persekutuan ibadah kami di hari Minggu ini. Dan saatnya kami mempersiapkan diri untuk membaca, merenungkan, dan mempelajari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami dalam memahami dan memberlakukan firman-Mu di tengah-tengah perjalanan hidup yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami berdoa dan memohon dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bacaan kita pada hari Minggu ini disiapkan dari Lukas pasal 7. Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Saya bacakan firman Tuhan demikian. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia, berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita akan dihantar dengan mendengarkan persembahan pujian melalui trio. Disilakan. Ribuan nyawa melayang, cerita
Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Sesuatu yang bersifat tidak pasti, umumnya tidak disukai oleh manusia. Tetapi Winston Churchill, tokoh besar dunia itu, mengatakan, tanpa sebuah ketidakpastian, seluruh drama kehidupan manusia akan hancur. Makna dari kalimat Churchill ini itulah bahwa sebuah ketidakpastian adalah ciri mendasar dari kehidupan manusia. Ketidakpastian itu ada karena kita manusia mempunyai keterbatasan. Paling tidak ada dua ketidakpastian yang melekat pada diri kita manusia. Yang pertama, kita tidak pernah merasa pasti atau tahu pasti tentang apa yang akan orang lain katakan dan lakukan kepada kita. Yang kedua, kita tidak pernah merasa pasti atau tahu pasti tentang apa yang akan terjadi di masa depan nanti. Memperjelas soal ketidakpastian ini, saya mau membagi satu kisah. Suatu hari Nasruddin mendapat hadiah seekor keledai. Lalu dengan senang hati dia mengajak anaknya ke kota, di mana anaknya yang menaiki keledai itu. Di tengah jalan seseorang menegur mereka dengan mengatakan bahwa anak itu durhaka karena membiarkan ayahnya kelelahan berjalan sedangkan dia enak-enak di atas keledai. Mendengar hal itu maka anaknya turun dan meminta Nasruddin yang naik di keledai. Tengah perjalanan seseorang menegur Nasruddin dengan sedikit marah dan dia mengatakan bahwa Nasruddin adalah ayah yang kejam karena membiarkan anaknya hanya berjalan kaki. Ayah dan anak itu menjadi bingung. Lalu akhirnya memutuskan bahwa mereka berdua akan naik di keledai itu. Dengan kepayahan, keledai itu membawa ayah dan anak itu. Belum jauh berjalan, ada lagi yang meneriaki mereka dengan mengatakan mereka menyiksa binatang itu. Karena merasa benar akan hal itu, maka mereka pun turun dan memutuskan lagi. Keduanya berjalan kaki saja sambil menuntun keledai itu. Seseorang yang kemudian berjalan bersama dengan mereka mengatakan, alangkah bodohnya mereka berlela-lela berjalan sementara ada keledai yang tidak dimanfaatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, bukankah kisah ini mau membenarkan bahwa memang kita tidak akan bisa memastikan apa yang akan orang lain katakan kepada kita? Teks Alkitab yang kita baca dalam ibadah minggu ini menjadi kisah nyata sekaligus contoh bahwa ternyata Tuhan Yesus pun mengalami hal yang demikian. Ketika seorang perempuan berdosa datang meminyaki kaki Yesus, sudah pasti akan ada banyak tanggapan dari orang-orang yang melihat tindakan itu. Dan di sisi lain, ketika perempuan itu bertindak sebagaimana dikisahkan tadi, sesungguhnya dia pun sedang berhadapan dengan resiko akan dicemooh, ditolak, atau bahkan mungkin akan diusir. Tetapi satu hal yang kemudian menjadi pesan penting dari kisah ini, justru karena keberaniannya mengambil resiko yang belum pasti itu, yang kemudian membuat perempuan itu mendapat sesuatu yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Jadi bukan tindakannya meminyaki kaki Yesus yang menyelamatkan dia, tapi keberaniannya menghadapi resiko. Karena sesungguhnya pada titik inilah iman mempunyai peran dan makna. Ketidakpastian tentang apa kata orang terhadap tindakan-tindakan kita, sebagaimana Nasruddin dan Tuhan Yesus dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, dengan ini mau menegaskan dan mengajar kita bahwa kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang dalam menjalani hidup ini. Itu pengajaran yang harus kita tahu. Contoh lain yang sangat dekat dengan kita saat ini.
berbagai kebijakan dan aturan yang diterapkan selama masa pandemik virus corona ini, kenyataannya tidak mampu memuaskan semua orang. Sama halnya juga dalam pelayanan gereja, dalam kehidupan keluarga atau komunitas lainnya, akan selalu saja ada pernyataan maupun kritikan karena ketidakpuasan. Kondisi ini sesungguhnya mau mengingatkan, jangankan kita manusia yang terbatas, Tuhan Yesus pun tidak pernah berusaha menyenangkan semua orang. Karena itu yang kemudian membuat ia menderita dan disalibkan oleh manusia. Hal ketidakpastian, secara khusus dalam pelayanan gereja atau berjemaat, bukanlah menjadi masalah yang harus diselesaikan, tetapi lebih merupakan sebuah kenyataan yang cukup dijalani apa adanya. Sebab dalam bergereja, yang kita sebut-sebut sebagai pelayanan kita bagi Tuhan, bukan bagaimana, bukan apa nanti kata orang, tapi apa kata Tuhan, sebagaimana ditulis Paulus dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Untuk bisa berlaku seperti yang dikatakan Paulus ini, maka penting bagi kita warga gereja untuk menerima, mengembangkan dan bertumbuh dalam pengajaran-pengajaran yang sehat, agar semua kita mencapai kedewasaan iman. Sehingga hal ketidakpastian yang memang tidak bisa dihindari itu tidak harus berkembang menjadi sumber konflik atau perselisihan, tetapi dihadapi dengan pikiran dan tindakan yang dewasa. Dewasa dalam pemahaman bahwa sebuah keluarga, sebuah negara, sebuah jemaat sudah seharusnya berisi dengan orang-orang yang menghargai perbedaan, orang-orang yang mendukung dan mendoakan pemimpinnya, yang mengkritisi kesalahan dengan santun, sehingga menciptakan suasana hidup yang damai dan menjadi berkat, sebagaimana dilakukan Tuhan Yesus terhadap Simon dan perempuan yang meminyaki kaki Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kurang lebih 2 minggu ke depan, kita akan melaksanakan ibadah pengucapan syukur tahunan seklasis secara serentak dengan tema besar pengucapan syukur tanpa pesta. Sebuah pola kebijakan pelayanan yang diambil sehubungan dengan pandemik yang ada sekarang ini. Sekali lagi, mungkin kebijakan ini tidak memuaskan semua orang. Tetapi mari belajar dari teks Alkitab dalam ibadah minggu pada hari ini. Bahwa yang pertama, belajar dari Tuhan Yesus yang melihat dan mengedepankan sisi-sisi positif dari sebuah perilaku. Yang kedua, kita belajar dari perempuan yang meminyaki kaki Yesus, bahwa dengan mengambil resiko, dia mempersiapkan, lalu mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, yang kemudian itu mendatangkan berkat yang luar biasa bagi kehidupan perempuan itu. Ketidakpastian adalah bagian kehidupan kita manusia. Tugas kita adalah menyikapi ketidakpastian itu dengan pikiran, dengan ucapan bibir dan juga perilaku yang benar, agar kehadiran kita membuat nyaman orang lain dan kita menjadi berkat. Selamat mempersiapkan syukur yang terbaik dan yang berkenan bagi Tuhan, Sang Pemelihara hidup kita selama ini. Amin. Jemaat Tuhan, tibalah saatnya kita akan berdoa syafaat, dan pada hari ini kita akan mengucap syukur bersama beberapa pribadi dan keluarga yang telah menyampaikan persembahan syukurnya atas ketambahan usia maupun berkat-berkat Tuhan yang mereka terima dalam kehidupan ini. Yang pertama, keluarga Toledo Tampake, anak Gregorius,
Ibu Halira Pagalu, Bapak J. Pagalu, anak Darvin Mevik Panggonti, keluarga Patiri Waluko, Bapak John Toha, anak Ronaldo Immanuel Toha, keluarga Lambi Loli, keluarga Tobigo Handayani, anak Indra Parades Taangga, Ibu Puajole Sane, dan keluarga Botuale Tomuka. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan pada hari ini, mulai dari orang tua sampai dengan anak-anak, kami boleh duduk bersama di hari Tuhan ini, memuji memuliakan nama-Mu dalam satu persekutuan ibadah. Terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kami banyak hal ketika kami menjalani hidup ini dalam sebuah persekutuan. Tolonglah kami agar ibadah dan pengajaran firman-Mu hari ini bukan sesuatu yang rutin biasa, tapi karena kami mau bertumbuh bersama Tuhan. Dari hari ke hari, iman percaya kami menjadikan kami orang-orang yang dewasa dalam imannya. Hari ini kami mengucap syukur bersama pribadi dan keluarga yang telah dicatat dalam warta jemaat maupun yang telah dibacakan saat ini. Tuhan melihat dan Tuhan tahu yang membuat mereka mengucap syukur. Sambut dan sempurnakanlah persembahan syukur jemaat-Mu ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan yang sudah berperkara indah dalam perjalanan kehidupan mereka. Dan biarlah semua jemaat Tuhan, pribadi dan keluarga-keluarga ini akan terus-menerus menikmati kelimpahan kasih-Mu yang selalu baru setiap hari. Ya Tuhan, mulai dari orang tua sampai dengan anak-anak yang duduk beribadah kepada Tuhan di hari Minggu ini, biarlah Tuhan menilik, biarlah Tuhan melihat, biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka menurut keberadaan hidup pribadi dan keluarga mereka masing-masing. Orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, para janda duda dan anak yatim, kiranya akan terus dipelihara oleh Tuhan dalam menjalani hidup dengan segala tantangannya. Kami percaya pengharapan iman mereka kepada Tuhan tidak akan menjadi sia-sia. Jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, yang baru saja ditimpa duka cita atau pergumulan lainnya, mari Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kemampuan untuk mendapat kesembuhan, untuk memperoleh kekuatan, memperoleh jalan keluar dari berbagai-bagai pergumulan dan persoalan kehidupan yang mereka hadapi. Kami terus berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami dalam tugas dan tanggung jawab di masa-masa pandemik ini. Kiranya Tuhan terus berkenan atas program kerja yang mereka lakukan, memberkati para pemerintah kami ini. Semua upaya yang dilakukan demi terciptanya masyarakat yang adil, aman, damai, dan penuh sejahtera, berkenan kami terima semua dari Tuhan. Pelayanan gereja-Mu pun di masa pandemik ini, kiranya Tuhan terus campur tangan. Kami para pelayan akan terus bersuka cita melayani Tuhan. Dan jemaat-Mu pun akan terus merasakan iman kami semua semakin bertumbuh melalui kebersamaan kami sebagai jemaat Tuhan. Kehidupan kami pada minggu baru di depan ini, kami mau menjalaninya dalam pengharapan iman. Mari Tuhan bersama kami, memelihara, menjaga dan memberkati kami ketika kami akan beraktivitas di luar rumah. Ya Tuhan Yesus, kurang lebih 3 bulan ini, tim ibadah dari Persekutuan Pemuda Jemaat bersama beberapa pelayan Tuhan lainnya telah mempersiapkan ibadah-ibadah jemaat secara online. Tidak ada yang dapat kami persembahkan kepada Tuhan demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tapi kami percaya Tuhanlah yang akan memberkati semua orang yang sudah berlelah melayani Tuhan selama ini. Sambut dan sempurnakanlah doa kami Tuhan, serta ampunilah dosa-dosa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
untuk pengakuan iman jemaat dijemput berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja di segala tempat dan di sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Aku percaya. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Aku percaya. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Aku percaya. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya. Aku percaya kepada Roh Kudus. Aku percaya. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan semua anak-anak yang beribadah di rumah-rumah pada saat ini, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kita masing-masing dan mengingat kata Alkitab. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sambil membawa persembahan, kita lakukan PKJ 146, bait 1 dan 2, bawa persembahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk mendoakan persembahan kita, jemaat berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Kau selamatkan. Ubahlah benda-benda mati ini menjadi karunia-karunia hidup untuk pekerjaan tangan-Mu,
demi kelebaran kerajaan-Mu. Amin. Jemaat, kita menyanyi PKJ nomor 219 ayat 3. Di saat ini dengarlah Tuhan. Jemaat, disilakan duduk. Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ikuti ulangan dan tambahan warta jemaat Minggu 28 Juni 2020. Yang pertama, ibadah minggu depan tanggal 5 Juli 2020 akan dilaksanakan di rumah ibadah dengan jadwal pembagian jam ibadah sebagai berikut. Jam 6.00 Wita, sapaan Penatua T. Sanggona, pendamping Diaken Yelenta, kolektan Majelis Kelompok 2, penerima tamu Diaken J. Metoli dan Penatua F. Umbo. Jam 9.00 Wita, sapaan Diaken T. Halino, pendamping Penatua R. Tamauli, kolektan Majelis Kelompok 5, penerima tamu Penatua A. Purwanto dan Penatua M. Kahiking. Jam 15.00 Wita, sapaan Penatua CH Toha, pendamping Penatua I. Asana, kolektan Majelis Kelompok Pelayanan 7, penerima tamu Diaken H. Gayumbo dan Penatua A. Tandondo. Jam 18.00 Wita, sapaan Penatua YG Lainua, pendamping Penatua Ika Suamba, kolektan Majelis Kelompok Pelayanan 10, penerima tamu Diaken A. Wengku dan Penatua B. Taangga. Yang ketiga, sangat diharapkan kedisiplinan kita semua untuk hadir beribadah sesuai pembagian dalam jadwal untuk menghindari terjadinya penumpukan jemaat pada salah satu jam ibadah. 4. Setiap peserta ibadah wajib menggunakan masker. 5. Ibadah Minggu Lansia dilaksanakan di kelompok masing-masing dalam pengaturan majelis kelompok. 6. Peneguhan sidi bagi pelajar katekisasi kelas 2 akan dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2020. Untuk itu, disampaikan kepada pelajar katekisasi yang akan mengikuti peneguhan sidi agar mendaftar kepada majelis jemaat mulai hari ini dengan membawa fotokopi surat baptisan. 7. Ibadah evangelisasi masih akan dilaksanakan di rumah masing-masing. Tata ibadah, khotbah dan doa syafaat disiapkan seperti biasanya. 8.
Ibadah Minggu Remaja dilaksanakan di gedung gereja. Jam 16.30 WITA, pimpinan ibadah diatur oleh pembina remaja. 9. Pendaftaran siswa baru SD GKST Kolonodale dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 7 Juli 2020. Tempat pendaftaran kantor SD GKST Kolonodale setiap jam kerja. Demikian ulangan dan tambahan warta jemaat. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Shalom. Kita akan berdoa sekali lagi dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Menutup ibadah ini, marilah kita berdiri. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari. Jalanilah segala aktivitasmu di dalam pertolongan berkat dari Allah ini. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala yang baik, sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Majelis dan seluruh jemaat Eklesia Kolonodale mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.